Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Effendi. Saya Jawa Wulandari. Saya Radianto Fauzawati. Saya Kiri Elisia Masaluna Xiaomi. Saya Rocky Gunaputra. Kami dari peserta Latsar CPNS 2025 Pemerintah Kota Dumai, Angkatan 25, kelompok 2. Sekarang kami sudah bersama narasumber kami. Kakak, silahkan perkenalkan diri kakak. Baiklah, nama saya Dila dari Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai. Ini akan izin bertanya tentang hal-hal yang akan kami tanyakan. Yang pertama, menurut Kak Dila nih, apa yang kakak ketahui tentang wawasan kebangsaan sama upaya bela negara menurut kakak pribadi? Silahkan Kak. Kalau upaya bela negara dan wawasan kebangsaan itu sebenarnya sih cara pandang kita pribadi ya, gimana kita membela negara, maksudnya kiat-kiat kita dalam melindungi negara gitu. Terus wawasan tuh kayak gimana kita meningkatkan atau mendalami nilai-nilai kebangsaan kita sih, paling itu aja kalau untuk saya pribadi. Selanjutnya Kak, aku mau nanya nih, seberapa penting wawasan kebangsaan dipahami oleh kakak sebagai masyarakat? Kalau untuk aku pribadi yang posisinya sebagai masyarakat, wawasan kebangsaan itu kayaknya pilar yang paling penting gitu untuk kita, karena kan sebagai rakyat kita tuh nggak hanya menjalani peran kita aja, tapi kita juga harus tahu nih maksudnya kebangsaan itu butuhnya apa. Jadi kita perlu mendalami wawasan-wawasan tersebut pastinya. Oke Kak, izin ke pertanyaan selanjutnya ya Kak. Kan kita nih lagi Agustusan, kemarin ada momen 17 Agustusan. Nah, terus udah ramai di sosial media juga Kak. Kayak ada foto-foto yang beredar di internet, kayak di media sosial itu isu terkait bendera One Piece yang disandingkan dengan bendera merah putih. Jadi menurut kakak pribadi nih, dari sudut pandang kakak, tanggapan kakak gimana tuh kalau ada melihat hal tersebut? Pandangan kakak pribadi gimana? Silakan Kak. Sebelumnya juga saya udah baca juga ya, rame juga itu viral tentang One Piece dan bendera merah putih pas pula eventnya di 17. Sebenarnya nggak apa-apa aja, mungkin ini tuh kayak bentuk masyarakat menyuarakan aja gitu apa yang mereka rasakan, tapi momennya mungkin agak kurang pas atau nggak tepat aja kalau disandingkan sama momen kenegaraan kita gitu, karena ini kan bentuk kita sebagai rakyat menghargai apa yang udah diperjuangkan selama ini. Jadi mungkin lebih tepatnya bukan melarang atau nggak boleh, tapi masyarakat tuh berhak menyuarakan, tapi jangan disandingkanlah dengan bendera kita gitu. Mungkin ada tempat-tempat khususnya atau tidak terlalu mendominasikan si bendera One Piece-nya tadi dibandingkan dengan kemerdekaan kita pastinya. Oke, kemudian nih Kak, bagaimana peran kakak dalam mengimplementasikan nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari gitu? Yang kalau untuk mengimplementasikan yang paling mudah kali bagi saya pribadi itu kayak mencintai produk-produk lokal lah gitu, dengan belanja di UMKM lokal atau produk-produk yang berstandar Indonesia ya pastinya, pokoknya yang di dalam negeri kita dulu, itu yang paling mudah bagi saya sih untuk melestarikannya di kehidupan sehari-hari. Berarti kalau dari sisi kakak sendiri, misalnya peran kakak kan di Diskominfo nih, nah ada nggak sih Kak yang mau disampaikan, mana tahu kakak dari orang Kominfo gitu ya Kak, kan wawasan kebangsaan atau upaya bela negara, kayak supaya tips-tipsnya mungkin supaya orang tidak terjerat kayak kasus-kasus hoax gitu, jadi biar kita hati-hati terhadap penipuan segala macam atau miscommunication. Menurut kakak ada nggak kayak upaya bela negara yang supaya masyarakat kedepannya tahu, masyarakat ikut hati-hati seperti itu Kak? Paling ya kalau dari Kominfo ya, kita di Kominfo tuh selalu lah tadi yang kayak dari disebutkan juga tuh cegah hoax itu pasti. Jadi kita setiap kali kerja itu kita usahakan kita cari beritanya dulu, cari datanya tuh kita harus filter dulu. Kami yang di Kominfo tuh harus memastikan ini udah bisa nih disebarluaskan, sehingga masyarakat tuh nggak langsung ngambil, maksudnya baca titelnya udah langsung punya pikiran sendiri, padahal sebenarnya enggak gitu. Dan yang paling penting tuh menyadarkan masyarakatnya dulu gini, karena kan itulah upaya kami kayak bikin data atau menyebarluaskan informasi yang mudah dimengerti, kalimatnya ringan. Jadi pelan-pelan kita ubah itu biar masyarakatnya juga gak langsung kemakan hoax gitu. Dan paling ya kita bikin kayak mungkin flyer-flyer, himbauan-himbauan untuk masyarakat lebih peka lagi nih untuk wawasannya melindungi negara, menghargai negara, itu pasti lah paling. Tapi secara ringan-ringan aja gitu. Terima kasih ya Kak sebelumnya telah mau ikut andil dalam interview kali ini. Kami mengucapkan terima kasih banyak. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rocky Gunaputra. Saya peserta Latsar CPNS 2025. Baik, bersama saya ada Mita, salah satu mahasiswa magister di Riau. Mungkin bisa diperkenalkan, Mita?
Baik, selamat malam Pak. Saya Miftahul Azmi, biasanya dipanggil Mita. Saya merupakan mahasiswa magister di salah satu perguruan tinggi di Riau. Oke, baik Mita. Eh, Kebetulan ada beberapa hal yang ingin dipertanyakan di sini. Ini terkait wawasan kebangsaan dan upaya bela negara. Jadi yang pertama, kita mulai langsung pertanyaan. Yang pertama itu, apa yang Mita ketahui tentang wawasan kebangsaan dan upaya bela negara? Baik, wawasan kebangsaan adalah pandangan yang menekankan rasa cinta tanah air, persatuan dan kesatuan bangsa yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sikap ini mendorong kita untuk mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi maupun golongan, yang nantinya dapat menjaga harmonisasi dan keberagaman. Sedangkan bela negara merupakan bentuk tanggung jawab setiap warga dalam menjaga kedaulatan dan keamanan bangsa. Bela negara tidak hanya dilakukan melalui pengabdian di bidang militer, tetapi juga bisa melalui hal-hal sederhana sesuai kemampuan kita. Pertanyaan yang ingin dibahas yang ketiga itu adalah terkait isu kontemporer yang baru-baru ini terjadi. Ada kasus Wakil Menteri Tenaga Kerja melakukan tindak pidana korupsi dalam kasus sertifikasi K3. Nah, menurut Mita sendiri, apa pendapat terkait hal tersebut? Menurut saya, kasus ini menunjukkan bahwa pengawasan dan transparansi di negara kita masih lemah, sehingga peluang korupsi masih tetap ada. Sertifikasi yang seharusnya hanya 275.000 justru dipatok hingga jutaan rupiah, yang akibatnya tenaga kerja yang seharusnya membutuhkan sertifikasi untuk melamar pekerjaan bisa mengurungkan niat karena biaya yang tidak masuk akal tersebut. Hal ini justru dapat memperburuk angka pengangguran yang ada di Indonesia. Selain itu, ketika sertifikasi bisa dibeli, makna keselamatan kerja jadi terdegradasi. Sertifikasi seharusnya menjamin kompetensi bukan sekedar formalitas. Nah, jika ini disepelekan, resiko kecelakaan kerja meningkat dan tujuan utama ketiga, yaitu melindungi nyawa dan kesehatan kerja, tidak tercapai. Karena itu, pengawasan dan integritas dalam proses ini menurut saya harus benar-benar diperkuat. Oke, baik. Pertanyaan terakhir, Mita, mungkin yang mau ditanyakan, Mita sebagai seorang mahasiswa, magister, apa upaya bela negara yang bisa diterapkan atau yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari? Saat ini saya berusaha menerapkan bela negara dalam hal-hal sederhana, seperti membeli produk lokal, saling tolong-menolong, serta bersikap disiplin dan jujur. Menurut saya, bela negara tidak selalu berbentuk hal-hal yang besar, tetapi bisa dimulai dari kebiasaan kecil yang mencerminkan kita cinta terhadap tanah air. Sebagai mahasiswa magister, saya juga memiliki cita-cita sebagai tenaga pendidik. Terima kasih banyak, Mita, untuk waktu yang diberikan. Saya pikir cukup itu yang bisa saya pertanyakan. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Oke, jadi ada beberapa pertanyaan yang akan kutanyakan samamu. Yang pertama itu adalah bagaimana atau apa yang Anda ketahui tentang wawasan kebangsaan dan bela negara? Oke, terima kasih juga untuk kesempatan yang diberikan kepada saya sebagai narasumber dari Saudara Kirie. Yang saya ketahui tentang bela negara dan pilar negara itu, yaitu di mana kita sebagai masyarakat Indonesia harus dalam menjalani kehidupan sehari-hari harus berpatokan kepada Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang NKRI, dan lain sebagainya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kita kan masih berada di bulan Agustus ya. Jadi beberapa waktu lalu kan kita merayakan 17 Agustus, tapi ada momen yang miris lah ya bisa dibilang ya, itu ketika masyarakat beramai-ramai memasang bendera One Piece. Bahkan itu satu tiang dengan bendera merah putih. Nah, bagaimana tanggapan saudari Yuni terhadap kejadian tersebut? Kalau tanggapan saya terhadap kondisi tersebut, satu sisi kita juga sebenarnya satu sisi itu salah karena itu pada saat perayaan daripada kemerdekaan kita di mana kita memperingati proklamasi perjuangan daripada para pahlawan kita itu dalam proses memperingatinya. Namun di sisi lain kita pun tidak boleh menyalahkan adanya pengibaran bendera tersebut karena kalau kita lihat mereka melakukan itu mungkin karena mereka memiliki keresahan terhadap kondisi negara sekarang. Jadi mungkin mereka menggerakkan itu untuk boleh mencari keadilan ataupun untuk menyuarakan suara hatinya. Tapi memang kalau dipikiri secara
kecintaan kita terhadap tanah air gitu, itu bisa dikatakan salah karena janganlah di saat di momen kita dalam memperingati hari proklamasi kita, detik-detik proklamasi kita melakukan tindakan seperti itu, mengibarkan bendera One Piece itu gitu. Jadi sebenarnya itu pun bisa dilakukan di lain hal nantinya gitu dalam melakukan protes kepada pemimpin gitu. Oke, terima kasih ini. Pertanyaan terakhir, menurutmu bagaimana caramu atau cara kita mengimplementasikan wawasan kebangsaan atau upaya bela negara dalam kehidupan sehari-hari? Contoh kecil yang bisa kita lakukan. Oke, terima kasih. Kita dalam mengimplementasikan wawasan kebangsaan ataupun bela negara dalam kehidupan sehari-hari boleh banyak contoh ya. Yang pertama, contohnya ketika melakukan ibadah itu kita bisa menjaga keamanan. Contohnya ketika ada tempat ibadah yang lagi melakukan sholat gitu, kita boleh menjaga ketertiban keamanan di lingkungan kita. Ataupun ada pihak Nasrani yang sedang melakukan ibadah, kita pun bisa boleh juga menjaga ketertiban di tempat ibadah mereka. Kemudian contohnya ketika di desa ada melakukan gotong royong, kita boleh ikut serta untuk melakukan gotong royong untuk menjaga kebersihan lingkungan daripada desa kita sendiri gitu. Dan juga contohnya ketika ada melakukan contohnya mahasiswa juga bisa melakukan KKN gitu juga kan merupakan contoh di mana bisa boleh datang ke satu desa untuk melakukan perubahan, untuk memberikan menerapkan teori-teori yang udah didapatkan di kampus gitu, ikut boleh memajukan desa tersebut gitu. Itu sih contoh kecil yang boleh saya sampaikan. Oke, terima kasih Yun untuk jawaban-jawaban yang diberikan ya ke pertanyaan yang telah aku berikan. Mungkin itu aja sih yang mau aku tanyakan. Kurang dan lebih, aku minta maaf ya kalau ada kesalahan. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih kembali dan maaf juga ketika jawaban saya tidak sesuai ataupun kurang mengenakan atas pertanyaan saudara. Mohon maaf. Bye-bye. Sekian video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi